Salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil, Klasis GKI Yapen Selatan. Bersama dengan saya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan sembah kami hanya kepadamu ya Allah, Bapa di surga, patut kami persembahkan. Oleh anugerah kasih dan rahmat-Mu, kami boleh diperkenankan dapat berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil di saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon Roh Kudus memenuhi akan kehidupan kami, pikiran perasaan kami. Biarlah dengan hikmat Tuhan kami akan memahami akan maksud firman-Mu, serta lewat kuasa Roh Kudus memampukan kami, menguatkan kami, menerangi kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah firman itu sendiri, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam dua bacaan. Yang pertama yaitu Alkitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 3 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, dan pembacaan yang kedua Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Amsal pasal 3 ayat 13 dan 14 dengan perikop berkat dari hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema dari teks pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini yaitu memohon hikmat Tuhan supaya menjadi surat Kristus yang terbuka. Pemirsa Tabura Injil, ada pertanyaan yang sering muncul dalam benak setiap insan umat manusia. Pertanyaannya, siapa yang tidak ingin bahagia? Semua orang tentu ingin menjadi atau memperoleh atau hidup dalam kebahagiaan. Namun ada berbagai cara untuk menjadi bahagia. Penulis kitab Amsal menuliskan cara yang paling menjadikan manusia berbahagia. Amsal 3 ayat 13 sampai 14 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Penulis kitab Amsal mengajak orang untuk mencari hikmat dan kepandaian supaya mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana supaya menjadi bahagia? Bukan dengan mempercaya diri sendiri, namun justru dengan hikmat dan kepandaian. Menjadi berarti bagi orang lain.
Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Inilah juga yang diajak oleh Paulus, atau yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu supaya jemaat mendapatkan pengertian benar dalam hidup mereka. Dalam Efesus 1 ayat 17 hingga 19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang selalu menaruh harap, yang selalu memohon akan pertolongan, yang selalu hidup kudus. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang terus akan diberi dalam setiap kehidupan kita. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, pengertian yang benar tentang karya kasih Allah itulah yang diharapkan terus menjadi hikmat yang menuntun setiap perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Orang beriman untuk menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang lain. Kembali kita diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan. Maukah kita hidup dalam hikmat Tuhan dan menjadi surat-surat Kristus yang terbuka bagi sesama kita? Lewat kata, lewat tindakan, lewat perbuatan, dan sikap kita yang menjadi tontonan, yang menjadi contoh dan teladan bagi sesama kita. Mari kita menjawab itu dalam perenungan kehidupan kita. Sudahkah kita menjadi contoh bagi Tuhan? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, di mana kami boleh merenungkan firman-Mu, menjadi surat bagi sesama. Tuhan berkati kami, hamba-Mu yang menyampaikan, pemirsa yang mendengarkan. Tuhan terus memberkati seluruh kehidupan umat Tuhan. Teristimewa dalam menyiapkan seluruh kehidupan, mensyukuri akan hari besar Republik Indonesia. Tuhan jaga, Tuhan lindungi pemerintah, pusat sampai daerah, gereja, sinode sampai jemaat-jemaat. Tuhan memberkati semua. Para kru yang terus menyiarkan siaran Tabura Injil, biarlah lewat media ini Injil terus disampaikan sampai ke pelosok negeri ini. Dalam seluruh kehidupan, tugas tanggung jawab para kru, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam lindungan dan penyertaan Tuhan sendiri. Amin. Bersama telah kita ikuti dan kita renungkan firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Saksikan terus pemberitaan firman Tuhan melalui YouTube Klasis GKI Yapen Selatan setiap hari. Shalom.